Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummahatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada tausiah singkat kali ini saya ingin menyampaikan tentang meraih keselamatan dan menjauhkan diri dari kerugian yang teramat besar. Ulama Syekh Sa'di menjelaskan bahwa orang yang hidupnya akan selamat dan dapat terhindar dari kerugian yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat, adalah orang yang dapat mengisi waktunya dengan 4 hal. 4 hal ini sudah termaktub dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Yang artinya, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang melaksanakan amal soleh, menasehati dalam kebenaran, dan menasehati dalam kesabaran. Inilah 4 hal yang apabila dimiliki oleh seseorang itu, hidupnya akan selamat dunia dan akhirat, terhindar dari kerugian yang teramat besar, dan sebaliknya dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar pula. Dalam surah Al-Asr ini, Allah mengawali firman-Nya dengan kata wal asri, yang artinya demi masa, demi waktu. Ini adalah kalimat sumpah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah melakukan sumpah terhadap sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat penting, teramat penting, yang dapat memberikan suatu pengajaran kepada umat manusia. Allah bersumpah demi waktu, itu artinya waktu ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, terutama kita jaga dan kita isi sesuai dengan yang telah disyariatkannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 hal yang apabila kita lakukan, maka hidup kita tidak akan merugi. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang memiliki keimanan, maka itulah hidupnya yang akan selamat, baik dunia maupun akhirat. Semakin tinggi imannya, maka keselamatan akan senantiasa bersamanya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman itu adalah yakin, seyakin-yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan kita meyakini bahwa Allah akan memberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan. Baik perbuatan yang baik akan mendapatkan ganjaran yang baik pula. Sebaliknya, perbuatan yang tercela, maka ganjarannya pasti adalah
sesuatu yang merugikan kita, siksa dan azab api neraka. Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Maka barang siapa yang melakukan amal perbuatan baik walaupun kecil, tidak terlihat oleh mata, maka niscaya dia akan merasakan ganjarannya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk, sekecil apapun walaupun tidak terlihat, maka dia juga akan merasakan ganjarannya. Inilah pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita untuk dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka caranya menurut ulama bahwa meningkatkan iman adalah dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu syar'i, ilmu yang memang sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dipahamkan atasnya agama. Maksudnya adalah barang siapa yang paham dengan agamanya, maka dia akan menjadi orang baik, maka dia akan memiliki kebaikan. Semakin paham dia terhadap agamanya, maka semakin dia baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman ini karena didasari dengan ilmu, maka dapat mengarahkan kita mana yang baik, mana yang buruk, dan mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan, karena itu datangnya ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang harus kita miliki dan kita amalkan dalam Quran surah Al-Asr, yaitu wa amilus solihat, melakukan amal soleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita melakukan amal soleh itu, amal kebaikan itu, hidup kita akan selamat dan kita terhindar dari kerugian yang teramat besar. Baik amal kebaikan yang lahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang merupakan hak kepada Allah ataupun hak kepada manusia, amal soleh yang wajib maupun yang sunnah, maka senantiasalah kita melakukan, karena ini adalah dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, amal perbuatan yang mesti kita lakukan agar hidup kita selamat, yaitu watawasaw bil haq, menasehati dalam kebenaran. Kalau perbuatan yang pertama dan yang kedua itu adalah bentuk kesolehan diri kita sendiri, yakni iman dan amal soleh. Sedangkan yang ketiga dan keempat, yaitu menasehati orang dalam kebenaran dan menasehati orang dalam kesabaran, itu adalah sebagai bentuk kesolehan sosial. Artinya Islam mengajarkan kepada kita tidak hanya untuk kebaikan diri kita, juga kebaikan sosial, mengajak orang lain. Tidak akan sempurna kebaikan kita, tidak akan sempurna iman kita kalau kita hanya soleh sendiri tanpa kita mengajak orang lain dalam kebenaran. Watawasaw bil haq, menasihati orang
dalam kebenaran, yaitu menyampaikan, memberikan motivasi kepada orang lain dalam hal kebenaran, untuk mengajak orang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangannya. Ini adalah bentuk saling menasihati dalam kebenaran, dan ini kewajiban bagi umat Islam. Kita tidak boleh hanya diam saja melihat orang lain tidak melakukan amal soleh, dan hanya kita sendiri yang melakukan amal soleh tanpa mengajak orang lain. Itu bukanlah dari ajaran Islam. Kita sendiri yang soleh tapi keluarga kita tidak kita ajak untuk melaksanakan amal soleh, ini adalah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Maka orang yang selamat juga menasihati orang lain dalam kebenaran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah watawasau bis sabar, menasihati dalam kesabaran. Perlu kita sampaikan menasihati orang lain dalam hal kesabaran, karena ini adalah kewajiban umat Islam. Menurut ulama bahwa kesabaran adalah dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam mentaati perintah Allah, yakni kita ikhlas menjalankan perintah Allah, walaupun mengorbankan waktu, walaupun mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan harta, kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sabar dalam menjauhi larangan Allah, dalam bermaksiat kepada Allah. Kita tidak lakukan maksiat kepada Allah, kita sabar. Sabar kita tidak melakukan zina. Sabar kita tidak melakukan pacaran. Sabar kita tidak melakukan judi. Sabar kita tidak melakukan pencurian sementara orang lain mengajak kita, sementara orang lain mengajak kita bermaksiat. Walaupun itu adalah kesenangan, tetapi itu adalah kesenangan yang sesaat, yang akibatnya akan membawa kita dalam kerugian yang teramat besar. Ini sabar dalam menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik suatu takdir yang menggembirakan maupun takdir yang menyedihkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.